Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang suatu materi yang berjudul Perjuangan Pahlawan Umat Islam pada Masa Penjajahan di Indonesia. Poin yang akan saya tekankan dalam penyampaian materi saya yaitu tentang pahlawan Islam di Indonesia yang berperan pada masa penjajahan Indonesia. Namun, sebelum kita memasuki materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, dalam rangka memenuhi tugas mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 IPA 1, di sini perkenalkan nama saya Ana Zakia Nur Alam dari kelas 12 IPA 1, absensi ketiga, dan saya memiliki moto yaitu apapun pilihanmu dan bagaimana kamu menjalani hidup, jangan lupa sertakan Allah di setiap langkahmu. Baik, perkenalannya saya kira cukup. Saya akan langsung saja masuk ke materinya. Yaitu saya membahas tentang dua tokoh pahlawan Islam di Indonesia yang waktu itu berjuang melawan penjajah. Dua dari sekian banyak tokoh Islam di Indonesia, yaitu siapa saja? Di antaranya adalah Pangeran Diponegoro dan Teku Umar. Nah, dari kedua tokoh ini saya akan menjelaskan tentang perjuangan keduanya melawan penjajah Belanda dan serta tantangan yang mereka hadapi dalam melawan penjajah Belanda pada masa itu. Yang pertama, saya akan membahas tentang Pangeran Diponegoro. Saya akan menjelaskan tentang biografi Pangeran Diponegoro terlebih dahulu. Di sini ada rundown waktunya karena suatu sejarah harus diceritakan secara historikal. Maka dari itu, saya di sini memberikan tanggal-tanggal dan tahun-tahunnya ya, supaya memudahkan kita untuk mengingat gitu. Saya akan mulai dari tanggal 11 November 1785. Tanggal ini tepat adalah tanggal lahir dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, yaitu Raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Nah, beliau ini lahir di Yogyakarta dengan nama Mustahar dari seorang ibu yang bernama Raden Ajeng Mangkarawati. Nah, Raden Ajeng Mangkarawati ini merupakan keturunan Kiai Agung Prampelan, ulama yang sangat disegani di masa Panembahan Senapati yang mendirikan kerajaan Mataram pada waktu itu. Lalu bagaimana masa kecil Pangeran Diponegoro? Semasa kecilnya, Pangeran Diponegoro bernama Raden Mas Antawirya. Sejak kecil beliau dididik oleh neneknya, yaitu Kanjeng Ratu Ageng di Tegarjo. Kanjeng Ratu Ageng di Tegarjo ini terkenal sebagai orang yang amat saleh. Beliau selalu berusaha memperdalam soal agama. Untuk memperkuat imannya, beliau sering mengasingkan diri di tempat-tempat yang jauh, bertapa, mengembara, sehingga dengan sendirinya banyak orang yang tertarik dengan kepribadiannya ini. Nah, sebagai orang yang sangat saleh, beliau ini tidak pernah mementingkan keduniawian dan selalu mengingat kepentingan umum. Namun, karena terdesak oleh keadaan, beliau pun bertindak untuk mempertahankan kedudukan para bangsawan dan membela nasib rakyat kecil. Lalu kenapa saya menceritakan tentang Kanjeng Ratu Ageng di Tegarjo? Karena atas didikannya tersebut, Pangeran Diponegoro ini menjadi lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat, sehingga ia lebih suka tinggal di Tegarjo, yaitu di tempat tinggal yang buyut putrinya, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I, yaitu tadi Gusti Kanjeng Ratu Tegarjo, daripada tinggal di keraton. Lalu pada tahun 1822,
Pangeran Diponegoro memulai pemberontakannya terhadap keraton sejak kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono ke-5. Nah, ketika itu Diponegoro menjadi salah satu anggota perwalian yang mendampingi Hamengkubuwono V yang baru berusia 3 tahun. Sedangkan pemerintahan sehari-hari pada waktu itu dipegang oleh Patih Danureja di bawah pengawasan presiden. Pangeran Diponegoro menyadari maksud dan tujuan siasat Belanda itu menganggap bahwa kedudukannya sebagai wali sultan bertentangan dengan aturan-aturan agama, sehingga ia menolak pengangkatan tersebut oleh Residen Belanda. Nah, cara perwalian seperti itu ini tidak disetujuinya. Lalu pada tahun 1825 sampai 1830 terjadilah Perang Diponegoro. Bagaimana Perang Diponegoro itu? Saya akan menceritakan sejarahnya. Bagaimana sih awalnya Perang Diponegoro ini terjadi gitu? Bagaimana kronologinya? Nah, pertama, ini berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Nah, saat itu Pangeran Diponegoro ini memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Nah, lalu sikap Diponegoro yang menentang Belanda ini secara terbuka ya, mendapat simpati dan dukungan rakyat. Atas saran dari GPH Mangkubumi, yaitu pamannya sendiri, Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan menyatakan bahwa perlawanannya ini adalah perang sabil. Beliau mengatakannya seperti itu ya. Nah, perang sabil ini yaitu perlawanan menghadapi kaum kafir. Nah, semangat perang sabil yang dikobarkan Diponegoro ini membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Lalu, salah satu tokoh agama ya, seorang tokoh agama di Surakarta yaitu Kiai Mojo ikut bergabung dengan pasukan Diponegoro di Gua Selarong. Kiai Mojo ini dikenal sebagai ulama besar yang sebenarnya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Pangeran Diponegoro. Nah, ibu Kiai Mojo yaitu Raden Ajeng Mursila ini adalah saudara perempuan dari Sultan Hamengkubuwono III. Lalu ya, dalam pertempuran Perang Diponegoro ini dari tahun 1825 sampai 1826 merupakan tahun-tahun kemenangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Dalam pertempuran tersebut, Pangeran Diponegoro ini selalu memenangkan pertempurannya dari Belanda. Hal ini disebabkan karena yang pertama yaitu semangat perang pasukan Diponegoro ini masih tinggi. Dan yang kedua, siasat gerilya yang dilakukan Diponegoro ini belum tertandingi oleh negara manapun dan oleh siapapun. Dan yang ketiga, sebagian pasukan Belandanya masih berada di Sumatera Barat dalam rangka perang padi. Jadi karena itu Belanda selalu menawarkan untuk berdamai dengan pasukan Pangeran Diponegoro, namun selalu ditolak tentunya oleh Pangeran Diponegoro. Nah, melihat semakin kuatnya Diponegoro dan semakin meluasnya medan pertempuran, maka ini Belanda menilai ya bahwa perlawanan Diponegoro ini sangat membahayakan kedudukan Belanda di Indonesia. Itulah sebabnya Belanda ini lalu menggelar berbagai siasat untuk menumpas atau menghentikan perlawanan Diponegoro itu. Lalu, ya pada tahun 1829, kekalahan Pangeran Diponegoro ini dimulai juga beliau nih kekurangan pasukan ya. Pangeran Mangkubumi lalu dan Alibasya Sentot Prawirodirjo ini mengambil keputusan
menyerahkan diri sebelum dikalahkan. Jadi mereka berhenti menjadi pasukannya Pangeran Diponegoro, dan akhirnya pasukan Diponegoro pun berkurang. Dan juga sampai tahun 1829 tersebut, kira-kira 200.000 pasukan Diponegoro ini telah banyak yang gugur. Nah, karena kondisinya ini yang semakin terdesak dan melihat kedudukannya yang sudah tidak ada harapan lagi, maka Diponegoro bersedia melakukan perundingan dengan Belanda. Dan ternyata perundingan tersebut merupakan jebakan dari Belanda untuk menjebak Pangeran Diponegoro. Ya, dengan berbagai alasan tersebut, Pangeran Diponegoro pun ditangkap di tempat perundingan tersebut. Diponegoro kemudian dibawa oleh Belanda ke Manado dan pada tahun 1834 dipindahkan ke Makassar, dan tempat tersebutlah yang menjadi tempat persemayaman terakhir Pangeran Diponegoro. Di sana beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Makam beliau hingga kini menjadi tempat ziarah bangsa Indonesia. Ya, begitulah akhir dari perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah Belanda di Indonesia. Nah, sebagai penghargaan atas jasa Diponegoro dalam melawan penjajahan, di beberapa kota besar Indonesia terdapat jalan yang diberi nama Jalan Pangeran Diponegoro. Lalu di kota Semarang sendiri juga memberikan apresiasi agar nama Pangeran Diponegoro akan senantiasa hidup. Nama-nama tempat yang menggunakan namanya ya antara lain yaitu Stadion Diponegoro, Jalan Pangeran Diponegoro, Universitas Diponegoro, maupun Kodam 4 Diponegoro. Dan pemerintah Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tanggal 8 Januari tahun 1955 pernah menyelenggarakan Haul Nasional memperingati 100 tahun wafatnya Pangeran Diponegoro. Sedangkan pengakuan sebagai pahlawan nasional ini diperoleh Pangeran Diponegoro pada tanggal 6 November tahun 1973. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pahlawan dari Aceh yaitu Teku Umar. Beliau ini adalah salah satu pahlawan dari Aceh yang dengan gigih melawan Belanda. Teku Umar dilahirkan di Melaboh, Aceh Barat pada tahun 1854. Beliau adalah anak seorang ule balang bernama Teku Ahmad Mahmud dari perkawinannya dengan adik perempuan Raja Melaboh. Teku Umar mempunyai 2 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Nah, nenek moyang Teku Umar adalah Datuk Mahdum Sati yang berasal dari Minangkabau. Dia merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Ketika Perang Aceh meletus pada tahun 1873, Teku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya, dan pada saat itu umurnya baru menginjak 19 tahun. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Nah, dan pada umur yang masih muda ini, Teku Umar sudah diangkat sebagai Kecik Gampong, yaitu kepala desa di daerah Daya Melaboh. Lalu pada tahun 1874, tepat usia 20 tahun, Teku Umar menikah dengan Nyak Sopiah. Nyak Sopiah ini adalah anak ule balang Glumpang. Lalu untuk meningkatkan derajat dirinya, Teku Umar kemudian menikah lagi dengan Nyak Maligai, yaitu seorang putri dari Panglima Sagi 25 Mukim. Dan pada tahun 1880, Teku Umar menikahi seorang janda yang bernama Cut Nyadin, yaitu putri pamannya Teku Nantasetia. Nah, suami Cut Nyadin ini sebelumnya yaitu Teku Ibrahim Lamnga meninggal dunia pada tahun 1878 dalam peperangan melawan Belanda di Gletarun. Nah, kemudian keduanya berjuang bersama melancarkan serangan terhadap pos-pos Belanda.
Lalu bagaimana cerita tentang strategi Teku Umar nih untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda? Teku Umar ini berpura-pura menjadi antek Belanda. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan senjata dari Belanda. Kemudian Belanda ini berdamai dengan pasukan Teku Umar pada tahun 1883. Ternyata ya, kedua pihak ini sama-sama saling menjebak, baik dari pihak Teku Umar maupun pihak Belanda sendiri ya. Gubernur Pantejin pada saat itu juga bermaksud memanfaatkan Teku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Teku Umar kemudian masuk dinas militer. Dan taktik tersebut berhasil. Sebagai kompensasi atas keberhasilannya itu, permintaan Teku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk seorang panglaut atau yang disebut dengan panglima laut ini dikabulkan oleh Belanda. Lalu pada tahun 1824, sebuah kapal Inggris yang bernama Nisero ini terdampar. Kapten dan awak kapalnya ini disandera oleh Raja Tenom. Teku Umar ditugaskan untuk membebaskan kapal tersebut oleh Belanda ya. Lalu Teku Umar menyetujui perintah dari Belanda tersebut dengan syarat Belanda harus memberi logistik dan senjata yang banyak kepada dia dan pasukannya sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, Teku Umar pun berangkat dengan kapal yang bernama Bengkulen ke Aceh Barat membawa 32 orang tentara Belanda dan beberapa panglimanya. Tidak lama, Belanda kemudian dikejutkan berita yang menyatakan bahwa semua tentara Belanda yang ikut dibunuh di tengah laut. Seluruh senjata dan perlengkapan perang lainnya dirampas. Nah, sejak saat itu, Teku Umar berhenti menjadi antek-antek Belanda dan kemudian kembali memihak pejuang Aceh untuk melawan Belanda secara terang-terangan. Namun perjuangan ini berakhir dengan sebuah kekalahan. Dimulai pada tanggal 10 Februari ya tahun 1899 di Kaude Lokbabun. Nah, pada itu diawali pada saat Teku Umar ini dan pasukannya membuat rencana penyerangan Belanda yang berada di Tangsi Melabo. Namun sayang sekali rencana ini terdengar oleh Belanda dan kemudian Jenderal Van Heerts memerintahkan Letnan Verbrugge untuk memimpin pasukannya berpatroli ke arah barat dengan menyusuri pantai serta melakukan penjagaan di Suak Ujong Kalak. Pada tanggal 11 Februari, tepatnya tahun 1899 di malam hari ini ya, Teku Umar kan bergerak menyusuri pantai bersama pasukannya dari Lok Bubon menuju Melabo. Namun, karena pasukan Belanda yang telah lebih dulu bersiaga di seberang Suak Ujong Kalak, mengepung dulu pasukan Teku Umar, lalu kemudian melepaskan tembakan yang akhirnya mengenai dada kiri dan usus besarnya Teku Umar, dan kemudian beliau berakhir gugur sebagai syuhada. Ya, demikian tentang dua tokoh pahlawan Islam yang gigih melawan penjajah Belanda di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, pengucapan maupun perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.